Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, sepertinya Ibu Irma Ceniago ini senang dikatain kodok ya. Ya, kenapa? Karena ya kita tahu sampai sekarang ia masih selalu membela Jokowi. Cuman anehnya ialah ketika ada satu kasus yang kemudian dikait-kaitkan dengan majikannya, itu enggan memberikan tanggapan, seperti persoalan pagar laut kemarin. Ya, mungkin bukan ranahnya kali ya. Nah, jadi video berikut ialah sindiran netizen kepada para ternak Mulyono, yang ternyata memang pengakuan dari anaknya, yakni si Kaisang. Ternyata memang Pak Mulyono ini dari dulu suka pelihara ternak apa ya, kodok. Dan kemudian ada satu narasumber mengungkap bahwa bercerita tentang berubahnya seorang Jokodok menjadi monster yang sangat menggenaskan. Oke bosku, mari kita simak videonya. Wah, ini nih tanduk apa ya, tanduk banteng ya. Wah, jadi Dracula dia. Tapi apa sih satu hal yang orang belum tahu tentang Ayahanda? Apa yang orang Indonesia belum tahu tentang Presiden RI sekarang? Yang hanya diketahui oleh anaknya? Oh ya, ini ya, saya kasih tahu. Bapak tuh setiap mungkin 2 minggu sekali lah, pasti ini suka ngambilin kecebong di kolam, dipindahin ke kolamnya begitu. Itu orang udah tahu suka kecebong. Nah kan cuma Bapak sekarang melihara lebih banyak lagi. Oh gitu? Ada satu kolam buat kayak kecebong aja. Cuma buat kecebong, Iya. setiap 2 minggu ngambilin kecebong? Iya, mau dipindahin tuh nanti jadi kodok tuh, nanti ada terus kecebongnya, makanya Bapak suka banget sama kecebong. Kenapa ya kok suka kecebong? Orang tuh biasanya sukanya kucing gitu ya, burung. Kok ini suka kecebong tuh kenapa ya? Ya tanya Bapak, jangan tanya Kita saya. sebagai putra bungsu harusnya bisa memahami. Saya benar nggak tahu apa Nggak tahu. alasannya. Tapi memang dari dulu suka kecebong itu? Iya, saya kan dulu juga Bapak melihara kodok banyak juga kan, ya otomatis keluar kecebongnya. Jadi Memang aneh ya. Ayah bunda Pantes yang punya banyak keluhan ternaknya. permasalahan kulit seperti gatal-gatal, biang keringat, eksim, korengan, panuruan, Kuat gatal. kurap, kudis, kutu air, jerawat, cacar, alergi, beruntusan, dan permasalahan kulit Aduh. lainnya. Coba ayah bunda pakai secara rutin salep judaifu ini, cukup oleskan 3 kali sehari, insya Allah akan terasa hasilnya. Buruan klik di kiri bawah video ini, lalu pesan sekarang juga sebelum kehabisan. Jadi janda lebih terawat daripada punya suami Teten Mulyono. Aduh, saya menyesal seumur hidup karena punya suami Pak Teten Jokowi itu kalau dia mau melangkah ke sana si Wiwi dan ada halangannya itu ya, dalam ini ternak konstitusi, Mulyono harus konstitusinya dengar yang nih. diubah Pak, aturannya yang diubah. Itu namanya legalisme otokratik kita sebut. Dia ada KPK menghalangi pembangunan, dia ubah undang-undang KPK-nya. Dia ini ternyata banyak sekali aturan yang menghambat di daerah. Bikinlah omnibus law, jadi sentralisasi. Akibatnya apa? Dengan legalisme otokratik yang dihancurkan oleh Pak Jokowi adalah demokrasi. Apa ciri demokrasi? Secara sederhana, checks and balances. Tadi di anggaran APBNP dihilangkan. Fungsi DPR menjadi hilang dalam hal pengawasan. Tuding menang karena faktor partai coklat. Pak, tanggapannya Partai seperti apa, Coklat Pak? kan bosnya si Mulyono kick off cawe-cawe. Tanyakan ke Pak Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan partai coklat. Tanggapannya seperti apa, Pak? 2 kali. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Buktikan saja. Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, ada mekanismenya. Bawa ke MK, kan sudah mekanisme. Ya, karena tidak mungkin ada rekam jejak mutu yang di video kalian Menurut menginstruksikan. informasi, Ternak Mulyono semakin sedikit, hasil alhamdulillah. survei menunjukkan penurunan yang sangat drastis dari jumlah ternak Mulyono. Benarkah? Disebabkan karena Mulyononya sudah lengser, jadi ternak-ternaknya pada banyak yang udah nggak dikasih empan. Agak lain. Udah pada kurus-kurus badannya.
Yang lain banyak juga yang udah pada mati. Karena empannya udah habis. Karena si Mulyononya udah lengser. Berlanjut kejahatannya, kemudian berubah telah menjadi seorang monster yang sangat bisa menyihir kerabat-kerabat elit di negeri kita, partai dan lain sebagainya, menjadi seolah mendukung dan memperkuat dia. Jadi dosa Jokowi itu sama dengan para pendukung-pendukungnya itu yang tetap mempertahankan sampai 10 tahun terakhir. Ternaknya tuh, ternaknya dengar. Yang penting sekarang ini adalah dia sudah berhasil menjadikan anaknya setelah berulang-ulang ingin memperpanjang jabatannya menjadi wakil presiden, dan tidak sekedar itu. Inilah alat untuk dia tetap memperpanjang, untuk memperdalam kehancuran Indonesia yang dianggap dia belum sempurna, dan dia merasa tetap bisa memperkosa Bapak Presiden Prabowo untuk mengatur-ngatur yang kita kenal kemarin itu adalah 13 Oktober di Solo. Sudah beredar apa yang ditodongkan kepada Prabowo sehingga berubah apa yang telah dibicarakan di tengah-tengah rakyat tentang susunan kabinet, dan menjadi hampir sebagian besar adalah orang-orang yang tetap dikendalikan dia, dan bahkan seorang menteri yang ditolak oleh rakyat yang dinamakan Menteri ASU, atasi segala urusan, sekarang juga memegang cengkram dan membawahi 15 menteri, dan ini jelas rakyat melihat bahwa masih dalam cengkramannya. Lebih-lebih dikatakan bahwa sudah didaulat nanti awal November sudah dibawa, Prabowo harus menghadap ke China ya, dengan beberapa agenda, tentunya salah satunya melanjutkan IKN dan sebagainya. Kalau itu terjadi, oleh karenanya saya berharap Bapak kita di DPR, DPD berhentilah sejenak untuk mengkoreksi dan menanggapi ini. Tadi sudah disampaikan sebenarnya bukan ini awal baru, tetapi dari sejak terakhir kita ingin menyampaikan itu kepada wakil rakyat, tetapi memang nampaknya ada penghalangan, termasuk indikasi dihentikan proses PT-UN oleh PDI, kemudian banyak hal-hal yang lain yang kemudian mereka hentikan. Oleh karenanya kita seru semua rakyat Indonesia untuk mengevaluasi ini sebelum terjadi bencana yang lebih dalam dan kita tidak mampu merubahnya. Dan prediksi Prabowo entah ada kaitannya apa tidak, dulu mengatakan Indonesia 2030 akan bubar. Dan saya kira menurut saya sekarang ini pada dasarnya sudah tidak mempunyai kedaulatan rakyat, dan saya yakin ya bahwa ada, Jujur ya, menurut gua partai yang paling aneh Partai yang paling aneh. partai ini. Ih, Kenapa? Bang? coba deh pikir, partai macam apa nyalonin tukang kayu jadi presiden? Hah? Partai macam apa yang memberikan kesempatan buat orang lain yang bukan anak jenderal, bukan anak bangsawan untuk nyapres? Partai macam apa itu? Kalau gua nih ya, kalau jadi Megawati, gua akan mencalonkan anak gua. Gua akan mencalonkan yang ada hubungan darah sama gua, sepupu gua, kalau nggak keponakan gua, cucu gua. Itu udah jelas. Andai gue jadi Megawati, permintaan Mulyono 3 periode udah gue iyain, udah pasti gue bilang oke gas. Tuh juga partai gue yang untung, partai gue yang akan berkuasa lagi, ya enggak? Ujung-ujungnya lo dihianatin kan, ujung-ujungnya lo ditipu kan. Hah? Kasihan deh. Ya, memangnya PDIP ini aneh. Tapi keanehannya betul tadi. Sebenarnya sindiran tuh. Megawati punya partai PDIP. Tapi kenapa ia tidak pernah mencalonkan anaknya? Para ternak Mulyono pasti menjawab ya karena tidak memiliki kapasitas. Pasti saya nggak tahu itu. Nah, oke bosku, karena videonya sudah hampir 10 menit ya, silahkan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.